inti-inti aspek-aspek bangsa. Things globally, ya, niru aja orang lima. Things globally, act locally. Kita harus memetakan komplikasi permasalahan secara besar. Lalu kita memulai dari yang kecil yang bisa kita punya authority. Ya saya sudah sampaikan tadi, saya punya authority untuk menyelesaikan masalah beras, masalah gula. Kewenangan kita pakai, Dulu Presiden Soeharto punya masalah pangan, selesaikan pangan, gitu. Sekarang generasi ini apa, selesaikan, Kita bukan Superman bisa menyelesaikan semua. Ada yang ada di batas kewenangan kita mampu menyelesaikan, dan itu punya deterrent effect untuk yang lain. Ada consciousness bersama. Dan baru terjadi. Bisa? Oh bisa dong, sebagai bangsa kan kita sudah Bisa. Kita sebagai bangsa ini dikhawatirkan akan pecah seperti Yugoslavia ketika reformasi. Ternyata tidak. Artinya bangsa ini mempunyai kekuatan yang terpendam sangat besar. Masalahnya adalah leadership, individu, perilaku kita masing-masing, bagaimana mengkontribusi kepada bangunan besar bersama untuk menyelesaikan. Bisa, kenapa nggak bisa? Saya punya keyakinan dan karena itu saya optimis. Jadi termasuk kontribusi kita melakukan kritik, dialog seperti ini untuk memberikan hal-hal, bukan mencemooh bangsa, tapi mengkritisi hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, berubah menjadi bisa kita lakukan. Harapan 2 tahun ke depan, sebelum pemilu, apa yang akan terjadi? Kalau di parlemen saya berharap semua tatanan yang kita perlukan untuk memperbaiki keadaan harus dilakukan. Misalnya kita bikin undang-undang pariwisata, bikin reform birokrasi, bikin perbaikan tatanan untuk mencegah korupsi, itu lakukan. Dan ini akan menata kita dengan baik. Ya. Ada dukungan institusi yang lebih kuat. Kedua, perkuat ya masing-masing elemen partai segala macam, trust harus perkuatkan, itu modal kita bersama. Kalau kita distrust, maka mengalami depresi, degradasi sebagai bangsa. Dan kalau itu ada kesadaran, ini memang sifatnya global, maka kita lakukan. Pemilu kita selesaikan dengan beres. Kita memilih pemimpin untuk kemudian kita harus dukung secara bersama-sama kalau sudah proses itu selesai. Jangan kita cerca dan kita cabik-cabik. Terakhir, sebelum kita betul-betul terakhir, karena kebetulan sebelum kita mulai bicara, Pak Didik juga sempat menyampaikan satu hal, bahwa sekarang persyaratan untuk membangun umpama sebuah hotel. Dulu kita ada persyaratan mau membuat surat kabar perizinan macam-macam. Sekarang kalau orang mau bangun hotel, silahkan aja bangun hotel asal izin bangunannya ada, tapi tidak perlu mendapatkan izin pembangun hotel dari pariwisata dari sini. Apa yang sedang terjadi? Dengan teman-teman saya ini menjadi pimpinan panja rancangan undang-undang pariwisata yang resource-nya matahari, pantai banyak, tapi jumlah pariwisatanya cuma 5 juta. Kalah dengan Malaysia sudah 19-20 juta. Berarti kita hanya 1/4 dari Malaysia yang resource-nya lebih besar. Berarti ada yang salah dalam tatanan. Salah satu yang kita bikin lewat konstitusi, yaitu undang-undang. Nah, di situ dengan teman-teman saya bilang kita bikin reform birokrasi, mengubah rejim perizinan yang itu mencekek swasta menjadi rejim pendaftaran. Dia udah didaftar dan dia punya kemampuan, sudah ada IMB, udah jalankan sebagai hotel dan lain-lain. Nggak ada perlu izin itu, izin sana, izin sana. Memang ada kekhawatiran, bagaimana kalau nanti tidak teratur? Ada kemampuan untuk mengaturnya, atau ada kekuatan untuk mengatur kalau dia melanggar asusila dan lain, kita sebagai negara bisa untuk menghentikan. Takut tidak teratur. Takut tidak teratur. Kita lihat di Bali, hotel-hotel udah dengan segala macam ini malah nggak jadi teratur. Kenapa? Hotel-hotel di Bali. Iya, dengan izin malah nggak jadi itu teratur. yang ngatur bukan izin pariwisata, tapi tata ruang. Itu lain lagi masalah. Yang mengatur itu adalah tata ruang. Ya, itu kan keputusan. Bukan the roving bandits ya. Ya tadi dekat. Baik. Itu penutupan kita. Ya, terima kasih. Hangat sekali ini. Bung Didik untuk kedatangannya di sini. Semoga berhasil dan semoga apa yang diharapkan, diinginkan dan dicita-citakan Bung Didik sebagai seorang pelopor, seorang ekonom bisa berhasil. Terima kasih. Ya, pertanyaannya kuat sekali tadi. Terima kasih. Banyak belum bisa kita jawab. Pemirsa, demikianlah pertemuan kita dengan Bapak Didik Rahbini, anggota DPR, anggota Komisi 10. Semoga apa yang dikatakan beliau bisa menjadi masukan buat kita semua, dan semoga kita sendiri tentunya menyimak dan ingin memperbaiki kita bersama-sama. Sekali lagi, apabila Anda ingin mengirimkan SMS 08998 12
3456. Pesannya dimulai dengan 029 spasi bunian pesan. Ingin juga saya sampaikan, acara ini dapat diikuti di beberapa stasiun televisi di daerah di seluruh Indonesia. Dan saya Peter Gonta di Impact. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya dan Pak Didik Rahbini. Sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya.